Bismillahirrahmanirrahim. Babu la, bab menerangkan la. Yang dimaksud la adalah la nafi lil jinsi, la yang artinya tidak dan meniadakan seluruh jenis. La nafi lil jinsi, la yang artinya tidak meniadakan seluruh jenis, itu artinya la nafi lil jinsi. Jadi meskipun sama-sama la nafi, tapi ada yang berbeda-beda. Adalah yang la nafi biasa masuk ke fi'il mudhari itu tidak beramal. Nah, ada yang la namanya la nafi lil jinsi. I'lam, ketahuilah. I'lam itu hamzahnya hamzah wasol. Kalau depannya ada wawu menjadi wa'lam. Jadi fi'il amarnya fi'il sulasi mujarrad itu adalah hamzahnya wasol. Jadi fi'il amar sulasi mujarrad hamzahnya wasol. I'lam, ketahuilah. Anna la, bahwa la tansibun nakiroti, menasabkan isim-isim nakiroh bi ghairi tanwinin, tanpa tanwin. Isim nakirohnya yang tidak ada tanwin, yang tanwinnya dibuang. Idza basyarat, jika langsung. Idza basyarat, jika langsung. An nakiratu, nakiroh itu. Jika nakiroh itu langsung, maksudnya langsung bertemu la tanpa dipisah dengan kata lain. Walam tatakarror, walam tatakarror la, dan tidak diulang, dan la-nya tidak diulang, dan la-nya tidak diulang. Yakni yaitu anna la, bahwa la an-nafiyata lil jinsi, yang nafi meniadakan seluruh jenis. La an-nafiyata lil jinsi, la nafi meniadakan seluruh jenis. Tansibul isma, menasabkan isim. Wa tarfa'ul khobaro, dan merofakkan khobar. Misla inna, seperti inna. Jadi la itu seperti inna atau mirip dengan inna. Lakinnaha, tetapi la tahtassu, khusus bin nakiroti, pada isim-isim nakiroh. Wala ta'malu, dan maka tidak beramal. Fala ta'malu, maka tidak beramal. Fi ma'rifatin, di dalam isim ma'rifat. Jadi la tidak beramal di dalam isim ma'rifat. Wa yushtaratu an tubashiron nakiratu, dan disyaratkan an tubashiron nakiratu, isim nakiroh itu langsung. Wala tatakarror, wala tatakarror, dan tidak mengulang-ulang la. Fa in dakhalat ala ma laisa mudhofan, jika la itu masuk pada isim yang bukan mudhof. Ma itu kita terjemahkan langsung isim. Jika la itu masuk pada isim yang bukan mudhof. Wala syabihan bil mudhofi, dan bukan pada yang menyerupai mudhof. Fa innahu yubna alal fathi, maka dimabnikan, maka isim itu dimabnikan atas fathah. Kalau fathi mabni alal fathi, kalau i'rab itu fathah. Ya, jadi dimabnikan alal fathi. Nahwu contohnya
la rajula fid dari, seperti contoh kalimat la rajula fid dari, tidak ada orang, tidak ada orang di dalam rumah, tidak ada orang di dalam rumah. Saya lupa bawa spidol. La rajula, kita perhatikan la rajula fid dari. La dengan rajula itu namanya basyarat, langsung, tidak dijeda oleh kata lain, itu namanya basyaratin nakiratu. Isim nakiro itu langsung bertemu la, tidak diselingi kata lain. Lalu walam tatakarror, syaratnya walam tatakarror, la-nya tidak diulang. Tidak diulang maksudnya kalimatnya hanya segitu, tidak ada kalimat berikutnya yang mengulang kata la. Nah, la yang seperti ini adalah menasobkan isim nakirah. Menasobkannya adalah yubna alal fathi, memabnikannya atas fathah. Jadi la rajula fid dari, tidak boleh la rajulun fid dari, tidak boleh la rajulun fid dari. Ya, jadi la ini langsung berhadapan dengan isim nakirahnya, tidak ada jeda, tidak ada kata yang diantaranya, dan juga la-nya tidak diulang, sehingga la rajula fid dari. Lalu dijelaskan fala, maka katalah nafiyatun, nafi lil jinsi, untuk seluruh jenis. La-nya adalah la nafi lil jinsi. Ta'malu amala inna, yang beramal amalnya inna. Tansibul isma, menasabkan isim. Wa tarfa'ul khobaro, dan merofakkan khobar. Wa rojula ismuha, rojula adalah isimnya. Mabniun alal fathi, mabni atas fathah. Fi mahalli nasbin, di dalam tempat nasab. Jadi mabni fathah di dalam tempat nasab. Wa fid dari, dan di dalam, dan kata fid dari yang artinya di dalam rumah, tidak seorang pun di dalam rumah. Fid dari jarun wa majrurun, jar majrur, huruf jar dan kata yang dibaca jar. Muta'allaqun, yang berkaitan, bimahdzufin, dengan huruf bimahdzufin, dengan kata yang dibuang. Khobarun, yang sebagai khobar. Jadi kalau dalam penerjemahan Jawa, la rojula, ora ono wong lanang iku maujud fid dari, ing dalam omah. Nah, ada iku maujudnya, maksudnya ada yang saya ingin tegaskan, sebetulnya iku maujud. La rojula, tidak ada seseorang, itu maujud. Nah, itu maujud, ikunya itu adalah khobar, khobar mahdzuf yang terbuang. Jadi kalau penerjemahan Jawa itu semua komplit, semua terbaca. Khobarnya mana ada di dalam terjemahan secara otomatis. Nah, taunya dari itu, dari praktek kiai, dengar kiai baca kitab, oh ada tambahan ini, ada seperti ada iku maujudnya, itu juga sering dengar kiai nyebut la rojula, lalu ada iku maujud. Jadi berarti iku kan khobar, maujud itu tidak ada, ya, fid dari, di dalam rumah. Jadi kesimpulannya, khobarnya itu sebetulnya sih khobarnya kalau dibilang fid dari juga boleh, tidak ada orang di dalam rumah. Tapi oleh ulama nahwu mengatakan tinggal kita ikuti saja. Ini mengandung khobar yang tersimpan, yang dibaca rofa, yaitu maujudun. La rojula maujudun fid dari, ya begitu. Jadi khobar
Jadi jar majrur fid dari itu mu'allaqun, berkaitan dengan khobar yang tersimpan, yaitu maujudun. La rajula maujudun fid dari. Maujudunnya itu hilang, ya disimpan, mahdzufun, dihapus. Kalau begitu maujud boleh, kain boleh ya? Oh iya boleh juga, Boleh, iya. boleh apa aja ya? Sebentar dulu, kain boleh nggak ya? Iku kainun, iku maujudun. Kain boleh, iya. Iya, kainun boleh. Cuma kalau la itu saya memang selalu dengarnya maujud begitu. Kalau la, dalam kitab lain bisa kain, iya dalam. Iya. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa in dakhalat ala mudhafin, jikalau itu masuk kepada mudhaf, au syabihin bil mudhafi, atau yang menyerupai mudhaf, fa innaha, maka sesungguhnya la itu tansibuhu, menasobkannya, wala yubna, dan tidak memabnikannya. Jadi ada menasobkan dan memabnikan, berarti dia itu posisinya mabni fathah di dalam tempat rofa. Nah, ada yang menasobkan saja, tidak memabnikannya. Nahwu contohnya la hulama safarin, tidak ada anak berpergian itu hadirun, hadir. Tidak ada anak yang berpergian itu hadir. Hulama safarin, anak yang berpergian, hadirun, hadir. Nah, la hulama itu adalah dinasobkan oleh la. Dinasobkannya tidak mabni fathah, tetapi dinasobkannya lalu tanda nasobnya fathah gitu. Wala tali'an jabalan maujudun, wala tali'an jabalan maujudun, tidak ada pendaki gunung itu ada. Maujudun hadir, datang. Maujudun ada saja. Tidak ada pendaki gunung itu yang hadir, yang maujud, yang ada. Tidak ada tapi ada, nah, kan membingungkan. Jadi maujud kita terjemahkan hadir biar mudah. Sebetulnya biar mudah pemahaman. Tidak ada pendaki gunung itu yang hadir. Nah, itu lebih mudah dipahami. Ya, sebetulnya sih tidak ada pendaki gunung yang ada. Nah, itu takut membingungkan artinya. Tidak ada pendaki gunung itu yang hadir. Wa i'rabul misalil awwali, i'rab contoh pertama. I'rab contoh pertama maksudnya adalah la gulama safarin hadirun, itu contoh pertama. La nafiyatun lil jinsi, la adalah nafiyah lil jinsi, meniadakan jenis. Gulama ismuha, gulama adalah isimnya. Mansubun dibaca nasab bil fathatiz zahirati, dengan fathah yang jelas. Jadi mengapa dibaca nasab? Karena sebagai mudhof. Kalau bukan sebagai mudhof namanya mabniun alal fathi. Tapi kalau sebagai mudhof mansubun bil fathati. Ya sebetulnya sama-sama aja, itu juga, tapi itu istilah nahwunya begitu. Jadi mansubun bil fathati az-zahirati, dibaca nasab dengan fathah yang nampak karena adalah isim mufrad. Isim mufrad tanda nasabnya adalah fathah. Wa safarin, safarin mudhofun ilaihi, safarin adalah mudhof ilaih. Wa hadirun, kata hadirun khobaruha adalah khobarnya. Gulama safarin itu isim la, lalu hadirun khobarnya la. Khobar la itu marfu.
dirofakan karena karena la amalnya seperti amalnya inna. Wa i'rabul misalisani, i'rab contoh kedua adalah la ghulama safarin hadirun. Sebentar dulu, bukan la tolian jabalan maujudun, la tolian jabalan maujudun, itu contoh kedua. Wa i'rabul misalisani, i'rab contoh kedua, la nafiyatun lil jinsi, la adalah nafiyah lil jinsi, meniadakan jenis. Tolian ismuha mansubun, dinasobkan bil fathati, dengan fathah az-zahirati yang jelas. Tolian jabalan itu bukan mudhof ilaih, tetapi disebut di sini sebagai syabihun bil mudhof, pendaki gunung, itu mudhof ilaih. Tolian jabalan menyerupai mudhof. Sebetulnya sih ini boleh disebut pendaki gunung, tetapi redaksinya ingin berbeda. Tolian jabalan, tolian itu isim fa'il. Isim fa'il bisa beramal seperti fi'ilnya, sehingga jabalan yang didaki adalah gunung. Gunung itu adalah maf'ul bih, sehingga jabalan tetap posisi maf'ul bih, karena ini bukan mudhof ilaih tetapi syabihan bil mudhof. Begitu. Jadi tolian ismuha mansubun bil fathati zahirati, dinasobkan dengan fathah yang jelas. Wa jabalan, kata jabalan mansubun dibaca nasab bi tolian dengan kata tolian, ala annahu maf'ulahu, karena tolian sebagai maf'ulnya, ala annahu maf'ulahu, karena jabalan sebagai maf'ulnya tolian, li annahu ismu fa'ilin, karena tolian adalah isim fa'il, ya'malu amalal fi'li, yang beramal seperti amal fi'ilnya. Jadi tolian mendaki, lalu yang didaki itu gunung. Nah, gunung itu maf'ul bih, ya begitu. Kalau mudhof ilaih sebetulnya boleh toliul jabali, itu mudhof ilaih posisinya. Boleh-boleh aja bikin kalimat dengan kata itu, tapi ini ingin menggunakan redaksi beda. Jadi tolian jabalan itu namanya syabihun bil mudhof. Wa maujudun, kata maujudun khobaruha adalah khobarnya, titik sampai di situ. Berikutnya wasyabihu bil mudhofi, menyerupai mudhof, huwa yaitu ma ta'allaqa, apa-apa yang berkaitan, bihi dengan mudhof, ai yaitu ittasala bihi syai'un min tamami maknahu, yang sesuatu yang bersambung dengan mudhof setelah sempurna artinya. Sesuatu yang bersambung dengan mudhof untuk sempurnanya artinya. Marfu'an kana, ada kalanya rofa. Marfu'an kana, ada kalanya rofa. Nahwu, contohnya la qabihan fi'luhu mamduhun. La qabihan fi'luhu mamduhun. Tidak ada perbuatan buruk, melakukannya itu dipuji, itu terpuji. Tidak ada perbuatan buruk, melakukannya itu terpuji.
Ya, ribet. Jadi melakukan perbuatan buruk itu tidak ada yang terpuji. Melakukan perbuatan buruk itu tidak ada yang terpuji. Tidak ada perbuatan buruk melakukannya itu terpuji. Ya. Jadi memang begitulah keunikan bahasa Arab redaksinya. Nah, ini nggak bisa didalami tidak bisa dimengerti oleh orang yang ngerti agamanya lewat terjemah. Itu nggak bisa dalam, karena redaksi itu luar biasa ininya. Dampaknya, dampak di hatinya luar biasa. La qabihan fi'luhu mamduhun. Tidak ada perbuatan buruk melakukannya itu terpuji. Ya. Jadi ya kesimpulannya perbuatan buruk itu melakukannya tidak ada yang terpuji. Ya. Ya, ini dipahami mudah-mudahan. Fi'luhu fa fi'luhu marfu'un biqabihan. Kata fi'luhu itu dirofakkan dengan qabihan, ala annahu fa'iluhu, atas bahwasannya dia sebagai fa'ilnya. Jadi fi'luhu itu fa'ilnya qabihan. Qabihan itu bisa beramal seperti fi'ilnya. Au mansuban, atau nasab, la tali'an jabalan hadirun. Tidak ada pendaki gunung itu hadir. Tidak ada pendaki gunung itu hadir. Au majrurun, atau majrur atau jar, biharfi jarrin dengan huruf jar. Nahwu contohnya, la khairon min zaidin indana. Tidak ada kebaikan dari Zaid di sisi kami. Menurut kami juga boleh. Tidak ada kebaikan dari Zaid di sisi kami. Famin Zaidin, maka kata min Zaidin jarun wa majrurun, jar majrur, muallakun dikaitkan bi khairon dengan kata khairon. Jadi syabihun bil mudhaf itu menyerupai mudhaf dari segi makna. Menyerupai mudhaf dari segi makna, tetapi redaksinya dia sebagai rafa, nasab atau jar sesuai dengan kedudukan. Kita ambil contoh, tali'an jabalan, maknanya pendaki gunung. Khairon min zaidin, artinya kebaikan Zaid. Nah, jadi bisa di khairu zaidin itu mudhaf ilaih, tapi menggunakan khairon min zaidin, kebaikan Zaid. Nah, jadi dari segi makna mudhaf ilaih, tetapi pakai redaksi lain, namanya syabihan bil mudhaf, begitu. Hulama, iya, itu hulama safarina mudhaf ilaih. Tadi apa satu lagi? Qabihan fi'luhu, melakukan keburukan. Nah, melakukan keburukan mudhaf ilaih, tapi digunakan redaksi lain, qabihun fi'luhu, begitu. Qabihan fi'luhu. Jadi syabihun bil mudhaf adalah pikiran kita maknanya mudhaf ilaih, lalu artinya sesuai dengan kedudukan yang ada, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Berikutnya, fa illam tubashirha, maka jika tidak langsung, wajabar raf'u, maka wajib rafa, wa wajaba, dan wajib tikraru. Di sini tikrar apa takrar ya? Sebentar dulu. Saya belum. Yang saya baca mau lihat tikrar apa takrar.
Takroru, iya takror. Ya baik. Wajaba takrorula. Jadi yang betul memang takror yang lebih tepat. Wajaba takrorula, dan wajib mengulanglah. Jadi jika tidak langsung maka wajib rofa dan wajib mengulanglah. Nahwu contohnya la fiddari rojulun, la fiddari rojulun, walam ro'atun, tidak ada di rumah seorang laki-laki pun dan seorang wanita pun. Ini jika ingin ada tambahan dari kata rojulun, maka tidak boleh penyebutannya rojulun wamro'atun. Jadi penyebutan yang salah adalah la fiddari rojulun wamro'atun. Itu salah karena wajaba takrorula, wajib mengulanglah. Jadi la fiddari rojulun walam ro'atun, tidak ada di rumah seorang laki-laki pun dan seorang wanita pun. Nah, penyebutan untuk imro'atun wajib ada la-nya, tidak boleh tidak. La dengan rojulun dengan isim nakirohnya terpisah. Karena terpisah maka dia tidak beramal, bukan la fiddari rojulan, bukan, tetapi la fiddari rojulun. Mengapa tidak boleh rojulan? Karena terpisah, tidak langsung. Lam tubashir, tidak langsung. Nah, kalau ingin ada tambahannya imro'atun, misalkan la-nya wajib diulang, tidak boleh rojulun wamro'atun, itu tidak boleh, harus rojulun walam ro'atun. Nah, itu harus kita pahami ketika membuat nulis kitab, benar begitu. Misalkan nggak diulang rojulun wamro'atun, pengertiannya sama, cuman ini salah dari segi nahwunya saja. Misalkan ada orang la fiddari rojulun wamro'atun. Nah, itu pengertiannya sama, tidak ada seorang laki-laki dan perempuan di rumah. Nah, tapi oleh ulama nahwu ini salah, yang betul harus ditambah la, begitu. Ya, kurang lebih begitu. Wala nafiyatun lil jinsi, la adalah nafiyah lil jinsi. Mulghatun, penjelasannya penjelasannya la amalalaha, tidak beramal, tidak ada amal baginya, tidak ada amal baginya. Mulghah itu tidak beramal. Wa fiddari, kata fiddari jarun wa majrurun. Fiddari adalah jar majrur, mu'allaqun bimahdhufin, khobarun, dikaitkan dengan yang terbuang sebagai khobar. Khobarun muqaddamun, sebagai khobar muqaddam. Wa rajulun, kata rajulun mubtadaun muakhkharun, mubtada muakhkhar. Wa imra'atun, kata imra'atun ma'tufun ala rajulun, ma'tuf kepada rajulun. Ya, imra'atun ma'tuf kepada rajulun. Selanjutnya wa in takarrarat, wa in fa in takarrarat jaza i'maluha wa ilghauha. Jika berulang, jika la itu berulang, maka boleh beramal, mengamalkan la atau memulghahkan la. Boleh la itu beramal atau tidak beramal, begitu maksudnya. Jika la itu berulang, maka boleh beramal atau tidak beramal. Yakni yaitu idza dakhalat ala nakiratin, jika la masuk pada nakirah, pada isim nakirah, wa basyaratha wa takarrarat,
dan la itu langsung dengan isim nakirohnya dan berulang, jaza maka boleh ikmaluha mengamalkan la, amala inna amalnya inna, wa ilghauha dan memulghahkan la, tidak beramalnya la. Jadi boleh beramal, boleh tidak beramal la-nya. Fayakunu ma ba'daha mubtada'an wa khabaron, maka jadilah apa-apa yang setelah la itu mubtada dan khobar. Jadi yang setelah la mubtada khobar. Jika la-nya itu mulghah, jika la-nya tidak beramal, yang setelah la namanya mubtada khobar. Jika la-nya beramal berarti isim la dan khobar la seperti inna begitu. Fa in syi'ta, jika kamu menghendaki, kulta kamu dapat berkata, la rajula fid dari walam ro'ata, tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah dan juga tidak ada seorang perempuan pun di dalam rumah. Bi fathi rajula wa imra'ata, dengan memfathah rajula dan imra'ata, ala ikmalila atas mengamalkannya la, wa ja'ala kullun minhuma isman laha, dan menjadikan waja'li kullin minhuma isman laha, dengan menjadikan masing-masing dari keduanya isimnya la. Jadi rajula imro'ata isimnya la, itu namanya la-nya beramal. Wa in syi'ta, dan jika kamu menghendaki, kulta kamu dapat berkata, al-misalain la rajulun fid dari walam ro'atun, tidak ada seorang laki-laki pun di rumah dan juga tidak ada seorang perempuan pun di rumah. Boleh la rajulun. Kenapa boleh rajulun? Karena diulang, la-nya mau diulang, walam ro'atun. Ya, kalau tidak ada walam ro'atun harus la rajula. Karena ini ada pengulangan walam ro'atun, berarti la rajulun boleh, lalu walam ro'atun boleh, la rajula lalu walam ro'ata. Yang nggak boleh nggak seragam, la rajula fid dari walam ro'atun. Nah itu yang nggak boleh. Jadi harus matching. La rajula lalu walam ro'ata, la rajulun walam ro'atun gitu. Bi raf'i rajulun wa imra'atun, dengan merofakkan rajulun dan imra'atun, ala ilghaiha atas memulghahkannya la-nya dimulghahkan. Wa ja'ala ma ba'daha mubtada'an, menjadikan apa-apa yang setelahnya adalah mubtada. Wa fi hadzainil misalaini, dan di dalam dua contoh ini aujuhun kasiratun, ada banyak wajah. Wajah apa ya? Jalan. Ya, ada banyak cara membaca, mazkuratun yang disebutkan, fil mutawwalati di dalam kitab-kitab yang dipanjangkan keterangannya. Jadi dalam contoh ini banyak cara membaca, udah gitu aja. Nah itu adanya di dalam kitab-kitab yang dipanjangkan keterangannya. Itu sama dengan la haula wala quwata illa billah, la haulun wala quwatun. Ya, itu saya agak malas ngebahas. Yang penting adalah satu tahu yang umum mana la haula wala quwata illa billah. Udah amalin aja itu. Ya, ahli nahwu kan ini boleh banyaknya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui.